Oke. Oke, halo teman-teman semua. Kesempatan kali ini saya dapat kesempatan buat nge-interview salah satu owner brand parfum di Bandung. Halo, halo, halo. Halo. Kenalin dulu dong. Halo. Kenalan dulu. Silakan. Halo semua. Aku Abi, Gusman Abiasa. Banyaknya dipanggil, kalau nggak Gusman dipanggilnya Abi lah. Gitu. Owner dari brand parfum Wangi Nagari. Oh, gila. Pertanyaan satu nih. Gimana? Parfum Nagari itu apa sih artinya? Wangi Nagari sebenarnya kalau secara arti itu punya serapan dari bahasa daerah ya. Oke. Jadi wanginya sendiri berarti wangi, nagari sendiri sebenarnya serapan dari kata negara. Jadi tujuannya biar bikin negeri ini tuh wangi gitu loh. Jadi memang serapannya dari situ. Cuman setelah kita cari tahu lebih lanjut, ternyata nagari itu banyak desa-desa di daerah Sumatera Barat yang berujungan nagari gitu. Oh. Dan memang salah satunya ada desa penghasil serai wangi, sehingga di Sumatera Barat ini, sehingga disebutlah serai nagari gitu. Nah, dan kita coba terapin salah satu note serai itu ke salah satu produk kita gitu. Jadi emang nama Wangi Nagari ini secara arti wangi negeri, tujuannya biar bisa bikin harum lah negeri ini gitu, dari Wangi Nagari gitu. Cukup filosofis ya. Lumayan. Ya. Kenapa sih dari sekian banyak brand yang bisa dijual gitu? Kenapa milihnya parfum? Jadi cerita pertama kenapa milih parfum itu awalnya basicnya gue sendiri suka sama parfum. Yes. Memang lumayan mengkoleksi banyak parfum-parfum luar tapi. Nah, di pertengahan 2021 mungkin ya sudah mulai bermunculan tuh banyak parfum-parfum lokal, dan beberapa brand lokal itu turns out keren juga nih si brand-brand lokal. Nah, akhirnya long short story itu aku sendiri akhirnya ikutan untuk ikutan les gimana sih cara bikin parfum gitu yang benar, ngambil kelas. Memang lumayan waktu itu kelasnya one day class itu di Jakarta di tahun 2023 awal. Nah, pulang dari kelas itu akhirnya kepikiran dong, kayaknya sesuatu yang menarik nih untuk aku coba terapin hasil aku belajar di kelas itu ke brand yang aku punya sendiri gitu. Akhirnya lahirlah Wangi Nagari dengan produknya itu parfum. Tapi basic awalnya karena memang suka sama parfum. Oh, gitu. dari hobi suka Iya, dulu ya. dulunya tuh koleksi koleksi parfum. Dan akhirnya begitu ikut kelas, tahu cara bikinnya kayak gimana, akhirnya decide untuk ya udah deh kita bikin brand parfum aja. Oh, oke. Sebenarnya kan dengan brand parfum ini nih, kan otomatis Wangi Nagari itu melakukan promosi lah ya. Ya. Nah, lewat yang saya pengen tahu nih, kan promosi digital tuh banyak ya, banyak banget gitu. Gimana sih si inovasi konten digital yang diterapkan di brand parfum Wangi Nagari ini tuh gitu? Sebenarnya gini, kalau disebut inovasi konten digital, jujur tidak banyak inovasi yang Wangi Nagari lakukan. Okay. Tapi keeping up with the trend itu sangat Wangi Nagari lakukan. Karena pada dasarnya konten digital itu kan berhubungan sama customer journey. Yes. Nah, inovasinya itu hanya mungkin sebatas menyesuaikan konten apa yang kita produksi dengan customer journey yang kita lagi target. Misal, kan mudahnya customer journey kalau di Wangi Nagari ngebaginya ada 4. Okay. Ada awareness, interest, desire, dan action. Nah, sebenarnya abis itu ada lagi sih retention atau repurchase ya. Cuman kita belum nyampe ke titik sana lah. Kita belum fokus ke nge-grab orang-orang udah pernah beli terus beli lagi, kita belum fokus ke sana. Jadi masih ke awareness, interest, desire, action. Yes. Nah, inovasi kontennya apa? Kita misahin setiap customer journey itu menjadi satu konten khusus gitu. Kayak awareness, berarti kita nggak bisa dong jualan, kita nggak bisa produce konten untuk konten awareness itu yang terlalu jualan, terlalu hard selling, karena orang udah nolak duluan si konten-kontennya. Makanya yang dibikin konten-konten kayak gini kan, ya beauty, terus produk USP yang gitu-gitu. Terus masuk ke tahap selanjutnya awareness, habis itu interest, karena orang udah mulai tertarik.
kita lebih gembor-gemborin lagi unique selling produk kita apa, unique selling point kita apa, terus keunggulan kita dibandingkan produk lain apa gitu. Nah, masuk ke tahap desire, kita lebih kencengin lagi terhadap benefit-benefit apa yang si customer ini akan dapatkan kalau dia pakai produknya Wangi Nagari, misalnya long lastingnya gitu, terus aromanya itu versatile. Itu kita simpan di konten-konten yang sifatnya desire. Yang action itu baru yang hard selling. Jadi kita baru pakai konten-konten misal lagi ada promo 12-12 twin date atau payday 20%, 30% diskon. Itu baru kita sikat di konten-konten yang action. Jadi kalau ditanya inovasi apa, sebenarnya nggak terlalu banyak inovasi besar, tapi yang penting Wangi Nagari keeping up the trend sama following the customer journey, gitu aja. Sebenarnya tadi saya tertarik yang bagian di awareness nih ya. Sebenarnya konten yang apa sih yang paling efektif gitu untuk meningkatkan awareness-nya dulu? Kalau bicara di Wangi Nagari ya, di Wangi Nagari. Itu konten yang paling efektif untuk ningkatin awareness adalah konten-konten social proof dari orang-orang. Misalnya kita bikin konten di daerah mana ya yang ramai, misalnya di Gasibu gitu, kita nanya-nanyain orang wangi aroma ini wangi parfum ini tuh kayak gimana. Itu salah satu konten yang paling nge-grab di Wangi Nagari. Tapi balik lagi, semua brand itu punya tipikal kontennya sendiri. Betul. Di tahap awareness itu mungkin ada brand yang cukup dengan photoshoot yang bagus aja, akhirnya dia bisa convert dari awareness ke interest gitu. Jadi kalau sekarang learningnya Wangi Nagari itu menghasilkan sebuah kesimpulan banyaknya bagusnya di konten social proof gitu sih. Apakah menggunakan influencer juga nggak sih dengan beberapa brand nih? Let's say kayak J-Rose atau El Victor, ada beberapa produk mereka tuh yang menggunakan semacam endorser lah gitu untuk di Wangi Nagari sendiri pakai nggak sih? Wajib lah, karena kan balik lagi kalau yang tadi diobrolin, karena tahap awareness berdasarkan learningnya Wangi Nagari, tahapan awareness yang paling efektif itu dengan ngasih tahu produk kita itu seperti apa di mata customer. Nah, dan kita memandang KOL itu sebagai customer juga sebenarnya. Jadi dia kan representatif dari customer kita kan. Karena kan dia punya satu pengikut yang akan menjadi customer kita, dan pengikutnya tersebut itu direpresentatifkan dengan sebuah KOL, dengan seorang KOL nih. Nah, karena namanya Key Opinion Leader kan. Nah, sehingga penting banget untuk kita sikatnya di KOL. Kenapa? Karena dengan si KOL ini mendescribe si Wangi Nagari, itu wanginya kayak gimana, aromanya kayak gimana, cocok atau tidak dengan personality dia, pasti banyak followersnya yang personality-nya tuh mirip-mirip nih sama si KOL. Jadi keinginan untuk belinya itu akan muncul semenjak dia melihat si KOL tersebut posting atau menjelaskan si Wangi Nagari gitu. Jadi penting banget si KOL itu. Oke. Berarti salah satunya dengan KOL itu. Apakah itu menjadi salah satu indikator kesuksesan dalam brand awareness Wangi Nagari, atau ada indikator lain kah? Kalau KOL tok gitu, misalnya KOL-nya enggak. aja. Enggak. Kalau di Wangi Nagari itu kita main KOL baru di 3 bulan terakhir. Jadi jujur kalau Wangi Nagari berbicara KOL, kita masih learning phase. KOL mana sih yang cocok dengan produk-produk kita gitu. Sebelumnya itu kita lebih banyak main di digital advertising, Meta Ads. Meta Ads. Nah, kenapa? Karena sebenarnya itu pilihan kita di awal membangun brand Wangi Nagari. Kita punya 2 pilihan di awal untuk kita sikat KOL atau kita sikat dulu lewat digital advertising. Nah, karena memang waktu itu kita nggak punya marketing budget yang besar, akhirnya kita coba dulu lewat digital advertising. Karena kan kalau digital advertising kita bisa nentuin budget sendiri kan. Daily-nya mau berapa spending budget ya. Kalau KOL kan kadang si KOL ini udah wajib 500.000 satu postingan, yang ini 1,5 juta. Tapi kita pernah pakai satu KOL yang memang udah besar di dunia parfum dan itu sangat efektif. Jadi kalau ditanya apakah gerbangnya hanya KOL, tidak. Justru Wangi Nagari itu lebih kuatnya saat ini di digital advertising lewat konten-konten yang kita buat lalu kita ads gitu.
kita sebar di ads. Tapi kalau KOL itu menjadi salah satu faktor untuk menentukan awareness Wangi Nagari, itu salah satu faktor paling penting gitu. Gitu sih. I see. Berarti untuk sekarang untuk penggunaan KOL tuh hitungannya baru lah ya, 3 bulan. Baru 3 bulan, 4 bulan terakhir lah. Sebelumnya diperkuatnya, sebelumnya melakukan di advertising ya? Digital advertising. Dari 2 yang udah dilakuin ini nih, sebenarnya tantangan dan kendalanya apa sih dari advertising dulu deh? Kalau dari advertising sebenarnya kendalanya gini. Setelah Wangi Nagari itu lahir di Agustus 2023. Dan kita itu start menggunakan digital advertising itu di September 2023. Ya 1 tahun lah ya. Selang beberapa bulan, selang 3 bulan lah setelah kita launching, itu kita pakai advertising. Ya. Nah, enaknya pakai advertising, semua matriksnya bisa dibuka dengan jelas. Jadi kita bisa tahu sampai cost per click, cost per view. Sorry, potong bentar. Buat yang belum tahu, matrix tuh apa sih sebenarnya? Matrix tuh data ukuran data yang kita pakai lah gitu. Jadi kita bisa tahu dengan jelas angka dari kalau kita ngiklan gitu. Misalnya kalau kita ngiklan konten ini, misalnya kita iklanin selama 1 minggu menggunakan budget 100.000 per day gitu untuk satu konten. Kita bisa benar-benar ngelihat datanya sampai cost per click, cost per views. Terus bahkan sejauh berapa sih purchase yang dihasilkan dalam satu konten ini gitu. Nah, makanya waktu itu kita akhirnya pakai dulu si advertising. Tapi selama berjalan nih kurang lebih setelah 1 tahun itu 1 tahun lebih lah kita menjalankan advertising, ternyata ada satu plot hole yang ditemukan sama kita di Wangi Nagari. Apa? Gampangnya gini, kalau kita ketemu iklan, mau di YouTube, mau di TV, mau di apa, males kan pasti ngeliatnya. Nah, apalagi ke produk yang belum kita kenal. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu kesalahan Wangi Nagari. Harusnya dulu kita langsung masuk dulu ke ranah lain selain digital advertising. Advertising tuh. Ranahnya adalah KOL. Gitu. Jadi setelah setahun ini kita ngelihat data kita tidak berkembang. Terutama kalau Wangi Nagari itu ngelihatnya dari ROAS lah ya. Nah, ROAS tuh return on ad spend. Jadi kalau kita ngiklan 100.000 lalu dapatnya 1 juta, berarti ROAS-nya adalah 10. Karena kita dapat 10 kali lipat dari biaya iklan yang gitu. Hampir kayak ROI dan lain-lain lah gitu. Nah, setahun kita ngiklan, ROAS-nya nggak berkembang. ROAS kita stay di 3, 4 gitu. Yang which is itu jelek lah data itu tuh gitu. Jadi ngiklan 100.000 dapatnya 400.000 gitu. Nah, akhirnya kan kita cari tahu apa ya yang jadi faktornya si data ini tidak bisa berkembang. Nah, salah satunya adalah teori yang tadi, bahwa ini brandnya belum dikenal, tapi udah ngiklan. Jadi orang malas, boro-boro mau nonton kontennya gitu, boro-boro mau tahu pesannya gitu. Kayak, gitu, ini udah iklan, skip lagi deh. Kan kita ngiklan di sosial media, kita tinggal scroll lagi deh, karena orang nggak tahu brandnya. Nah, akhirnya strategi yang kita lakukan apa? Oh, berarti harus ningkatin brand awareness dan trust dulu nih ke brand ini. Itu via apa? Via KOL. Salah satunya. Dan menurut gue sih itu yang paling kuat ya untuk ningkatin trust terhadap satu produk. Karena ya kita semua pasti punya satu minimal following di Instagram, di TikTok, itu pasti KOL besar. Yang emang sesuai dengan wah ini kita banget nih gitu. Misal kalau gue fotografer misalnya, gue pasti ngikutin beberapa fotografer yang terkenal untuk tahu, oh dia tuh pakai kamera apa sih, dia tuh pakai bajunya gimana sih gitu. Gear-gear yang atau gue suka sama fashion, gue pasti ngikutin KOL fashion buat nyari inspirasi baju, outfit dan lain-lain yang cocok gitu kan. Nah, konsep yang sama juga diterapkan di Wangi Nagari gitu, yang baru kita terapkan. Kita coba cari KOL yang bisa drive si audience itu ngelihat, oh ini ternyata ada loh brand yang namanya Wangi Nagari dan dia itu brand parfum gitu. Sampai situ aja dulu gitu. Karena habis dari situ kita punya strategi di digital marketing gimana caranya
Akhirnya mereka setelah ngelihat di KOL, kita sikat dengan iklan gitu. Iklannya dalam bentuk, oh ini ya, mungkin video marketing. Iya, video marketing atau postingan image dan lain-lain. Intinya kita sikat dengan iklan. Jadi kalau dulu itu kita tahu hanya pakai iklan saja kan. Ada video, ada foto, ada lain-lain lah. Nah kalau sekarang iklan ini hanya kita targetkan ke orang-orang yang sudah pernah melihat Wangi Nagari baik dari KOL, baik dari Instagram dan lain-lain gitu. Jadi kita sifatnya lebih retargeting kalau iklan. Nah, aku harus jelasin dulu sih ini. Boleh. Ada dua konsep dalam digital marketing. Yang pertama itu new visitor. Yes. Yang kedua adalah remarketing. Okay. Nah, ini banyak turunannya. Cuma secara garis besar. Iya. The big picture-nya hanya dua itu sebenarnya di digital marketing. Gimana kita mendatangkan new visitor dan yang sudah datang kita remarketing. Nah, dulu konsep Wangi Nagari, baik new visitor dan remarketing ini dikerjakan oleh iklan. Nah, sekarang konsepnya adalah new visitor ini itu kita datangkan dari KOL. Nah, sehingga fungsinya iklan hanya tinggal meremarketing. Jadi misalnya gue KOL, Niko lihat konten gue tentang Wangi Nagari. Nah, nggak lama lagi pasti Niko bakal kena konten iklannya gitu. Nah, konsep itulah yang akhirnya dijalankan Wangi Nagari. Dan semua pasti berperan, ada peran dari pembuatan konten digital lah intinya gitu. Berarti dari penjelasan tadi untuk stepnya berarti ya baiknya tuh kita memperkenalkan dulu lah, kita ningkatin awareness-nya dulu nih. Kencang-kencang entah dari KOL mungkin. Tadi juga sempat dengar dari Gusman juga pakai video marketing dan lain-lain untuk apa ya, mendatangkan new visitor tadi kan. Betul. Visitor tadi untuk tujuannya ke peningkatan penjualan ya. Oke. Mungkin kedepannya nih, kan tadi sempat ngobrol-ngobrol lah tentang KOL dan advertising dan lain-lain gitu. Tren konten digital apa sih yang akan mungkin ya yang akan dilakukan Parfum Wangi Nagari tuh untuk kedepannya nih dengan masalah-masalah tadi kan, tadi udah setelah gua jalan setahun ini ada kesalahan di sini nih, apa sih kedepannya itu dari penggunaan inilah pemanfaatan konten digitalnya dulu deh. Oke. Jadi sebelum masuk sana perlu gue kasih tahu bahwa journey Wangi Nagari itu ini kan bisnis yang baru dimulai setahun setengah seumur jagung lah untuk bisnis gitu. Dan kita masih dalam fase learning. Semuanya masih fase learning. Nah, konten yang teman-teman lihat di sini juga ini adalah salah satu mistake kita sebenarnya. Karena apa tuh? Karena gini. Dulu kita mikir bahwa kalau kita mau punya produk parfum, berarti kita harus bikin konten yang emang beauty shop, yang emang ala ads, iklan-iklan TV dan lain-lain kan. Terus kiblat kita pasti parfum-parfum designer, parfum-parfum luar, atau parfum lokal juga banyak banget gitu yang akhirnya dia pakai tipikal konten yang kayak gini. Nah ternyata setelah kita running, ini konten gak ada works ya, sama sekali. Baik mendatangkan visitor, new visitor atau remarketing. Kenapa? Karena orang udah nggak di sini. Orang ngelihat konten kayak gini udah iklan pasti, udah males, pasti di skip lah. Padahal production cost yang kita simpan di konten ini cukup tinggi. Nah, akhirnya kita cari tahu dong apa yang salahnya. Ternyata dengan ramainya TikTok di beberapa tahun terakhir ini, kunci dari konten sukses itu adalah jujur, truth, dan benar-benar relate dengan audience. Kita pernah testing, kita bikin waktu itu ceritanya kita mau bikin live shopping, live di TikTok sama di Shopee, tapi kita kurang satu handphone, karena kita pengen live TikTok dan Shopee di waktu yang bersamaan. Which mean harus ada 2 handphone dong di situ. Nah, akhirnya kita testing. Yaudah deh kita bikin video, journey kita mau live, kita bikin videonya, kita nyari HP, kita bikin videonya. Dan ini Wangi Nagari kan aku nggak ngebentuk sendiri ya, ini sama pacar. Jadi emang kita berdua akhirnya bikin video itu. Dan
jauh banget, itu cuma video pakai HP, terus kayak cari handphone di BEC, terus sambil ngejelasin ini kita mau nyari HP nih buat live nih, kalian ntar kalau kita live kalian nonton ya, kalian kalian itu ya. Terus di dalam videonya ada kita pakai parfum dulu deh biar gini. Oh, berarti kayak bukan itu jujur banget. Dan ya. turns out konten ini kayak kita habisin budget berapa ya? 2 juta atau 3 juta untuk dapetin 11.000, 12.000 views di konten ini. 11-12 ribu, oke. Iya, dengan spending 2-3 juta lah. Oke. Nah, konten yang tadi, tanpa ads sama sekali, viewsnya 560.000. Tanpa ads sama sekali. Kenapa? Karena audience itu ngelihat, oh ini relate nih sama mereka pribadi. Apa yang bikin relate? Oh, ada 2 orang yang lagi ngebangun bisnis, yang hampir semua orang lah pengen punya bisnis gitu kan. Punya cita-cita lah. Gue yakin lah hampir semua orang tuh pernah punya cita-cita, kayaknya kalau gue bisnis bagus nih gitu. Walaupun ujungnya tidak juga, karena nggak semua orang juga bisa akhirnya. Iya, betul. Terus yang kedua adalah, oh nyari iPhone nih, itu lihat banget gitu. Oh, berarti lihat dari behaviornya juga ya? Iya. Jadi kunci konten sekarang adalah relate dan jujur. Relate sama audience dan jujur. Nah, pertanyaannya sebenarnya yang waktu itu kita pusingin di Wangi Nagari itu gimana ya caranya? Karena kalau ngelihat di komen itu semua orang misfokus. 560.000 views, tapi orangnya misfokus bukan ke parfumnya tapi ke iPhone-nya. Karena kita dapat harga 2 juta dapat sebuah iPhone gitu. Di konten itu tuh hooknya itulah. Hooknya di situ. Ya, betul. Punya budget 2 juta mau cari iPhone bisa nggak ya gitu. Itu hooknya. Dan turns out bisa. Paham. Tapi orang kan misfokus. Akhirnya kita mikir gimana caranya ngerubah orang-orang yang misfokus nih, yang harusnya kita mempromosikan parfum malah mempromosikan iPhone harga 2 jutaan. Gimana caranya mereka jadi ke parfum lagi gitu. Nah, akhirnya kita ketemulah benang merahnya bahwa ini orang-orang di TikTok yang di TikToknya Wangi Nagari, yang nonton Wangi Nagari itu banyak kaum mending. Kaum yang mending inilah itulah. Jadi mending Android aja jangan iPhone. Ada yang jawab mending iPhone jangan Android, semuanya mending lah. Nah, itu kita teliti dari mana? Dari komen-komennya. Betul. Nah, akhirnya planning. Berapa komen tuh kalau boleh tahu tuh? Itu banyak banget, ada 400-500 komen ada itu. Wow. Banyak banget lah itu. Dari 400 itu rata-rata topiknya mending berarti. Iya, semuanya ngebahas. Wah, nyari HP segitu mana dapat. Terus ada yang wah jangan iPhone, Android juga cukup gitu. Iya. Gimana gua aja yang nyari kan. Betul. Nah, tapi yang kita lihat benang merahnya, oh ini kaum mending semua nih sebutan sekarangnya. Iya. Jadi kaum yang mending A, mending B. Akhirnya kita twist kontennya. Konten yang pertama kita twist adalah kita jawab komennya dengan ini akhirnya kita live jualan pakai iPhone ini. Naiklah 12.000 views gitu kan. Si konten itu secara organik. Nah, terus sekarang planning yang kita buat, kita twist lagi. Ya udah. Karena memang satu behavior di TikTok itu dia lebih market CD. Jadi kita twist si konten-konten kita, ya udah nggak apa-apa ke arah situ aja. Toh satu pemikiran yang gue punya sampai sekarang tentang parfum adalah orang-orang di market A itu udah nggak beli parfum lokal. Parfum lokal itu akan selalu menjadi alternatif di saat parfum luar itu terlalu mahal, overpriced. Akhirnya dia cari parfum lokal. Bahkan jadi market yang bisa kita sikat itu hanya dari B sampai E. Tergantung tuh. Paling tinggi B lah. Human saja menurut gue masih B. Mungkin dia ada beberapa yang B to A ya. Cuman enggak lah, tapi masih gedean yang B lah. Karena yang A itu udah beli parfum designer, udah parfum impor gitu. Nah, dengan ngelihat realita yang ada di TikTok, akhirnya kita twist konten-kontennya, udah kita cari konten mending. Gimana cara nge-twistnya? Ya udah, hooknya adalah mending mana kalau mau ke undangan. Ntar ada orang yang jawab, gue mending pakai yang ini deh gitu. Gue mending pakai yang ini deh gitu. Di strateginya. Karena kita benar-benar merestrategi sesuai dengan market. Itu yang terjadi di TikTok. Nah, kalau di Instagram itu beda lagi. Di Instagram yang berbeda ya. Iya. Di Instagram dia memang lebih klasi orang-orangnya. Dan terbukti ada satu konten lagi yang mirip kayak gini tapi dia fokus ke produk. High production value, dia 300.000 views kontennya.
Itu di Instagram. Nah, berarti yang gue lihat apa dong? Oh, beda nih antara market Instagram dan market TikTok. Nah, sehingga strategi ke depannya Wangi Nagari adalah benar-benar kita mau main di platform mana dan sesuaikan dengan behavior audience kita di platform tersebut gitu. Nah, untuk TikTok kita akan sikat aja market B, market C, D, market C, D. Nah, untuk market B itu kita C ke B itu kita sikat di Instagram gitu. Ya. Nah, tapi dengan mainkan si value produk. Iya, itu baru kita jualannya tentang produk ini tahan lama, ini dibuat kayak tadi dari serai dari Sumatera Barat gitu loh. Komposisi dan lain-lain. Intinya itu nggak bisa dibawa ke TikTok yang kayak gitu. Karena yang di TikTok tuh behaviornya kayak gue prefer ini, gue prefer itu. Mending itu. Udahlah, capek gitu berdebatnya yang di TikTok. Ya udah kita kasih yang sesuai dengan mereka aja. Nah, makanya strategi Wangi Nagari kita benar-benar menyesuaikan konten kita dengan platform yang mau kita sikat gitu. Konten-konten kayak gini mungkin di Instagram naik lah. Bisa. Tapi konten kayak gini diupload ke TikTok 100 views aja alhamdulillah. Karena beda behaviornya. Mereka ngelihat. Nah, jadi secara strategi itu yang akan Wangi Nagari lakukan. Gila. Wow, oke. Paling terakhir. Betul. Harapan buat Wangi Nagari ke depan? Harapannya gini sih, yang gue sadari dari banyak orang yang kita ngobrol, hampir semua bilang bisnis itu bisa disebut settle di saat udah di atas 5 tahun. Dengan adanya transformasi digital ini bisa dipercepat menjadi 3 tahun. Harapan bagi Wangi Nagari bisa survive itu sih. Dan ngalamin semua fase learningnya. Karena yang paling penting sekarang sih ngerunning Wangi Nagari, kita dapat terus learning dari semua yang kita bikin ya. Makanya tadi video ini adalah mistake, tapi ini learning kita gitu. Kalau gua nggak bikin video ini, gua nggak akan tahu bahwa video yang kayak gini tuh nggak penting lah untuk dibuat sekarang gitu. Nah itu sih harapan bagi Wangi Nagari itu bisa melewati fase learning ini selama 3 tahun sampai 5 tahun ke depan dan bisa tembus dari fase settle bisnis 5 tahun dan bisa terus berkembang. Itu aja sih. Mantap. Oke. Mungkin gitu aja teman-teman videonya. Terima kasih buat Gusman sudah mau luangkan Thank you bro. Waktunya. Sekian videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bye-bye.